Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu CRUD pada data pelanggan part 2. Di mana sebelumnya kita sudah melakukan validasi inputan, menyimpan ke database, lalu menampilkan pada list tabel beserta tombol edit dan hapusnya. Lalu langkah pertama yaitu validasi, di mana kita pada pelanggan controller itu pada function store ditambahkan bagian validasi untuk first name, last name, birthday, gender, email, dan phone. Lalu kita disuruh untuk menampilkan error di halaman form untuk melakukan informasi error validasi Laravel. Di create itu sudah ada saya buat tampilan error. Lalu pada langkah kedua, create data, di mana jika validasinya sudah berhasil dilewati, selanjutnya memanggil model untuk melakukan insert data. Salin kode berikut dan letakkan pada kode validasi. Ini kita letakkan pada Selanjutnya, pastikan menampilkan info sanction sukses pada halaman list pelanggan untuk menampilkan informasi alert suksesnya. Pelanggan. Ini, if session success, alert success akan pergi ke season success, di mana season success ini masuk ke pelanggan controller sukses, maka akan menampilkan data berhasil, penambahan data berhasil. Lalu langkah ketiga yaitu read data, di mana pada function index pada pelanggan controller, selanjutnya pada index, ini, lalu kita ubah dengan codingan ini, sudah saya ubah juga, dan pada template bootstrap-nya kita ambil tables pada bootstrap tables, ini di copy, lalu di tab data pelanggan ini copy di pelanggan index yang tadi, ini sudah saya copy. Lihat, ini data pelanggan. Ini sudah saya ubah. Yang sebelumnya itu seperti ini, lalu kita ubah tampilannya seperti ini sesuai dengan function yang kita masukin pada controller. Ini sudah saya tambahkan juga. Terus langkah 4 itu update data. Kita disuruh untuk meredirect ke function edit. Itu pada function edit kita buat dengan membawa satu parameter berupa unique ID data yang akan diperbaharui. Ini membawa unique data ID. Ini rootnya, root pada edit sudah kita tambahkan. Ini untuk data pelanggan, pada editnya sudah saya tambahkan juga param 1 menggunakan param 1, edit, name-nya pelanggan edit.
Lalu kita disuruh untuk menambahkan tombol edit pada kolom action tabel pelanggan. Edit. Ini sudah saya tambahkan. Lalu paste pada tab tombol edit di sini. Ini di copy pada bagian ini, sudah saya copy. Perlu diperhatikan penulisan pada param 1 saat menggunakan alias root. Jika hanya menggunakan satu parameter, maka ditulis seperti ini. Root pelanggan edit, variable row itu membawa pelanggan ID. Jika memiliki dua parameter, ditulis seperti array, seperti ini. Sesuaikan function edit pada pelanggan controller untuk menerima parameter yang dikirim untuk memanggil model di fin or file untuk mencari data yang memiliki primary key yang sama dengan param 1. Pada edit sudah saya ubah juga. Nih. Lalu pada edit itu kita tambahkan pada view-nya, pada pelanggan sudah saya tambahkan juga edit yang kita copy dari index. Dari create itu diduplikat ke edit. Lalu kita ubah juga penamaan pada tambah sebelumnya di create itu tambah pelanggan, itu diubah menjadi edit pelanggan. Ini ubah edit pelanggan, ini edit pelanggan, edit data, terus from perubahan data, ini. Lalu input hidden-nya ditambah pada baris bawah, itu hidden. Tipe hidden, nama pelanggan ID, value data pelanggan ID. Terus untuk tombol simpan diubah juga jadi ini sudah saya ubah. Dan ini yang sebelumnya itu BTN success menjadi BTN info. Terus value data pelanggan ini dikirim pada controller. Ini. Nah, pada bagian ini terdapat itu yang pertama tuh div untuk first name, di mana value-nya data pelanggan first name ini akan membawa ke controller tadi. Bagian first name ini, begitu seterusnya sampai birthday. Destroy pada pelanggan controller untuk menerima parameter yang dikirim, lalu memanggil modal bin or file untuk mencari data memiliki primary key yang sama dengan param 1, lalu memanggil function delete untuk menghapus data. Ini gunakan pada destroy itu pada pelanggan controller. Saya buat, saya akan baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan tampilan project yang saya buat. Yang pertama itu bagian login, lalu akan tampil bagian dashboard pelanggan dan mitra. Pelanggan terlebih dahulu. Ini bisa tambah data. Datanya
maka akan tampil penambahan data berhasil. Misalnya kita hapus, itu akan muncul penghapusan data berhasil. Jika misalnya kita edit, jadi Wahyu misalnya, tekan perubahan ke ini. Nah, kita mau edit lagi, senamnya diubah menjadi nomor HP-nya juga diubah juga, biarnya misalnya diubah juga, emailnya diubah juga misalnya, jadi akan tampil perubahan data berhasil. Nah, masuk ke soal pada tugas video kali ini, dimana kita disuruh untuk menyediakan tombol login itu menuju langsung ke page admin. Itu sudah saya lakukan, login akan langsung ke dashboardnya. Lalu di sini kita disuruh untuk menambahkan mitra, itu sama dengan pelanggan tadi, cuman ketentuannya tuh diubah seperti ini. Yang pertama mitra ID, terus ada nama mitra, alamat, email, nomor telepon, jenis kemitraan, tanggal bergabung, pembuatan tabel, boleh menekan migrasi, boleh tidak. Terus pada form tambah mitra terdapat checkbox dengan tulisan yang di sampingnya data ini benar dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Jika checkbox itu dicentang, maka form tidak akan bisa disubmit, dan jika dan tampilan error jika checkbox tidak boleh kosong, hanya tampil pada form tambah saja, tidak pada form edit. Terus saat menampilkan data ini, tambahkan menu data mitra pada sidebar, terus backup pastikan bekerja dengan bisa digunakan untuk navigasi, terapkan dengan benar redirect flash data dan alias root, dan pastikan folder pada nama file view mengikuti arahan yang diberikan. Itu pas mitra. Itu saat kita klik mitra, maka akan muncul ini. Itu pada Visual Studio Code-nya. Sebelumnya kita tambahkan juga mitra controller, kita buat terlebih dahulu, sama seperti pelanggan controller tadi. Kita buat public function index, di mana itu menggunakan data mitra dan menggunakan view admin mitra index. Terus untuk create-nya, return view-nya ke admin mitra create. Lalu pada public function store itu membawa validasi berupa ketentuan tadi, dan redirect-nya root-nya ke mitra list dengan key-nya sukses penambahan data berhasil. Ada show dan edit, terus seperti ini admin mitra edit di compact dengan data mitra. Terus pada function update request-nya tambahkan seperti ini validasinya. Ini untuk mengupdate data mitra, ini menyimpan perubahan, ini merupakan redirect untuk memberikan respon sukses. Terus ini model pada mitranya ditambahkan ini. Perlu diperhatikan juga, pastikan ini sesuai dengan nama tabel. Terus gunakan mitra ID sebagai primary key dan auto increment. Pada mitra ditambahkan create, pertama itu index, ini root dashboard, root pelanggan list, dan root mitra list. Terus
pada bagian ini diubah ke root mitra create. Ini untuk menambahkan data, maka akan menyambung pada controller create. Itu jika sukses, ini tampilannya tambah mitra itu berhasil. Ini untuk tabel pelanggan atau tabel pelanggan dari mitra. Ini jika digunakan jenis kemitraan Platinum, maka pergi ke CSS Bank Info, itu sesuai dengan warnanya. Terus trigger warning itu akan gold, dan secondary itu akan berwarna silver. Terus tambah juga pada tombol mitra edit, itu ada pada indeks atau tampilan indeks mitra itu ada edit sama hapus data juga. Ini create data. Ada bagian yang kosong pada pengisian nama, mitra, alamat email, telepon, jenis kebetulan, tanggal bergabung. Ini untuk penambahan checkbox, ditambahkan input IP checkbox dengan confirmation required, dengan confirmation data benar dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Dia akan menampilkan pesan suruh mengkonfirmasi jika tidak dicentang. Kita coba saja. Misalnya ini tambah data. Tambah mitra. Kita masukkan mitranya misalnya. Misalnya Platinum, terus tanggal bergabungnya misalnya hari ini. Nah, jika tidak dicentang, maka dia akan menyuruh untuk mencentang boxnya. Nah, maka akan tambah penambahan data berhasil. Lalu misalnya ini mau diedit. Selanjutnya, jika nama mitranya kita ganti juga jadi seperti itu, simpan perubahan. Sudah berubah juga nih namanya Wilfy dengan gold, lalu bisa dihapus juga. Hasil dari project yang saya buat, penambahan data pelanggan dan mitra. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.